Angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Mursia sebagai observer dan saya Ferdinand sebagai coach. Dan saya Nia Zainya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Saya juga sehat. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada kali ini ya Pak ya, saya kan sebagai observer. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan-pertanyaannya cuma ada beberapa aja sih Pak. Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Baik Pak, pada coaching kali ini coach dan juga coachee itu akan saya amati dan saya analisa, saya akan nilai sesuai rubrik penilaian. Dengan alur tirta, apakah sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur tirta apa belum, kemudian bagaimana keterampilan coachingnya, apakah sudah tampak atau belum, keterampilan yang memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara penuh, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot tadi Pak, maksudnya. Terus kemudian coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach dengan jangan lupa juga ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, sebelum melakukan coaching, pertanyaannya seperti ini Pak ya, pra-observasi nih ya Pak ya. Yang pertama, apa yang menjadi prioritas utama Pak Ferdinand dalam mengembangkan coaching saat ini? Saya ingin mengembangkan keterampilan saya itu pada present atau saya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bisa membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiga keterampilan itu yang akan dikembangkan oleh Pak Ferdinand Iya, Pak ya? 3 keterampilan. Oke, terus area atau keterampilan spesifik apa yang ingin Bapak mendapatkan umpan baliknya selama observasi nanti Pak? Dari ketiga keterampilan tersebut, saya ingin mendapatkan umpan balik tentang kehadiran penuh atau present dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari pertemuan atau percakapan coaching nanti Bapak ingin mendapatkan dua keterampilan ya Pak ya, yaitu kehadiran secara penuh dan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, terus seperti apa hasil ideal dari sesi observasi ini menurut Bapak? Apa perubahan atau peningkatan apa yang ingin dilihat setelah? Saya berharap mendapat hasil yang ideal dari observasi ini adalah coaching itu dapat menemukan solusinya atau dapat menemukan solusinya dari masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baik sekali ya Pak ya. Silahkan Bapak melakukan praktek coaching dengan coachingnya. Nanti saya akan amati ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Ferdi. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam ya. Ini nggak Pak, saya itu mengganggu Bapak. Tuh, lihat nggak ada asap. Silakan, boleh. Nah di sini tuh saya punya permasalahan loh Pak. Kira-kira permasalahan apa sih yang Bu Nia hadapi? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktu untuk saya berdiskusi dengan Pak Ferdinand ya Pak. Nah di sini tuh saya sedang bingung loh Pak, menentukan cara terbaik saya untuk menangani masalah motivasi belajar siswa. Nah di kelas tuh ada beberapa, tapi saya tuh ada beberapa opsi Pak dari yang masalah saya itu. Seperti itu. Tapi saya bingung mana yang paling tepat dan mana yang paling efektif untuk memecahkan masalah itu. Oke, baik. Saya mendengar bahwa Bu Nia memiliki beberapa opsi dalam pemikiran Bu Nia, tetapi belum yakin mana yang terbaik ya. Coba nih, boleh tidak saya tahu opsi-opsi apa saja sih yang sudah Bu Nia pertimbangkan? Saya itu sebenarnya sudah menyiapkan opsinya itu ada 3 Pak. Nah yang pertama itu saya ingin membuat aturan lebih tegas lagi, aturan kesepakatan kelasnya.
Terus yang kedua itu saya mencoba pendekatan lebih personal dan memahami kesulitan siswanya. Lalu yang ketiga itu saya bisa melibatkan lebih banyak aktivitas kelompok agar mereka itu lebih bersemangat dalam pembelajaran kami. Tuh. Oke, kalau Bu Nia yakin, pada skala berapa posisi Bu Nia dalam opsi ini? Dari opsi tadi itu, yang tiga tadi itu, saya perkirakan sudah di skala 8 sampai 9 Pak. Karena saya ingin meningkatkan lagi agar motivasi belajar anaknya lebih meningkat. Oke, menarik. Jadi dari 3 opsi yang Bu Nia katakan tadi, yang pertama ada aturan yang lebih tegas, terus pendekatan yang secara personal atau aktivitas kelompok. Nah, dari ketiga pilihan tersebut, mana nih menurut Bu Nia yang paling efektif? Kalau menurut saya ya Pak ya, saya itu merasa aktivitas kelompok itu mungkin bisa meningkatkan keterlibatan, tapi saya juga khawatir dan itu Pak apa takutnya tanpa aturan yang tegas beberapa siswa akan tetap tidak termotivasi itu Pak. Oke, saya memahami kekhawatiran Bu Nia. Jadi, ada kekuatan dalam pendekatan aktivitas kelompok, tetapi juga memang ada tantangan di sana ya Bu Nia ya. Jika kita mengeksplorasi lebih jauh, bagaimana menurut Bu Nia jika Bu Nia menggabungkan beberapa elemen dari opsi-opsi ini? Misalnya, apakah ada cara untuk menjaga aturan yang tegas sambil melibatkan pendekatan secara personal atau aktivitas berkelompok? Itu sebenarnya bagus sekali sih Pak pendapat Bapak gitu kan ya. Mungkin saya bisa mulai dengan aturan yang jelas, tapi juga lebih aktif mengamati siswa mana yang butuh perhatian personal. Lalu di tengah-tengah saya bisa mengatur aktivitas kelompok tersebut. Bagus sekali. Kedengarannya Bu Nia ini punya rencana yang seimbang. Nah, jika Bu Nia memilih untuk menggabungkan pendekatan ini, langkah apa sih? Langkah awal apa yang ingin Bu Nia ambil untuk memulai menerapkannya? Iya, saya akan memulai dengan merevisi aturan kelas Pak minggu depan. Lalu saya juga akan mulai lebih sering berbicara dengan siswa yang terlihat kurang motivasi untuk memahami kebutuhan mereka. Itu langkah-langkah yang konkret Bu Nia. Bagaimana perasaan Bu Nia dengan keputusan ini? Saya merasa lebih yakin sih Pak sekarang Pak, karena ini terasa lebih terstruktur dan memungkinkan saya fleksibel. Tetapi saya juga harus menjaga kendali di kelas. Saya senang mendengar ini. Saya mendukung rencana Bu Nia dan siap membantu jika diperlukan. Apa yang akan Bu Nia lakukan untuk mengevaluasi apakah pendekatan ini berhasil? Dan saya itu akan memantau gitu Pak perilaku siswa selama 2 minggu pertama. Lalu saya melihat apakah ada perubahan dalam keterlibatan mereka itu Pak. Oke, itu rencana yang bagus. Saya senang melihat Bu Nia sudah memiliki langkah evaluasi. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya. Dan semoga apa yang Bu Nia harapkan bisa terwujud sukses dalam menerapkan pembelajaran nantinya di kelas. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya untuk memecahkan masalah ini dan sudah memantapkan rencana saya dan menguatkan. Baik Pak Ferdinand, saya tadi sudah melihat praktik coaching Bapak bersama Coachi. Jadi ini sekarang memasuki pasca observasi ya Pak ya. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan pada Bapak. Enggak banyak-banyak kok Pak. Baca juga boleh. Sedikit aja Pak. Yang pertama, apa sih yang paling memuaskan dari cara Bapak menjalankan kompetensi ini Pak? Yang memuaskan pada saat menjalankan kompetensi ini itu kehadiran saya, kehadiran penuh. Jadi saya hadir secara utuh sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Pak, faktor atau aspek apa yang menurut Pak Ferdinand paling berpengaruh terhadap hasil yang Bapak capai? Faktor atau aspek yang paling berpengaruh itu fokus. Karena dengan fokus saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya juga dapat memahami permasalahan yang dihadapi
oleh coaching, dan saya juga bisa memberikan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Tadi secara keseluruhan saya memperhatikan praktek coachingnya sudah baik Pak, sudah sesuai dengan alur kita dan keterampilannya juga sudah sempurna. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak.